Halo warga intelektual sekalian, beberapa bulan yang lalu, Gajah Hussein mengatakan supaya Pak Prabowo segera mengirimkan TNI ke Gaza untuk berperang melawan pasukan Israel. Wow, 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 luar biasa. Namun, ketika Pak Prabowo menuruti kemauan daripada Gajah Hussein, yaitu mengirimkan 8.000 tentara Indonesia ke Gaza, namun anehnya Komandan Hama mengatakan kita nggak butuh pasukan asing kok, nggak butuh termasuk Indonesia. Jadi secara tidak langsung pasukan Hama atau Komandan Hama ini nggak butuh yang namanya tentara Indonesia. Ditolak mentah-mentah. Bayangkan Pak Prabowo mengirimkan 8.000 TNI ke Gaza. Namun Hama mengatakan atau Komandan Hama mengatakan kita nggak butuh pasukan asing kok, kita nggak butuh. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa mereka menolak mentah-mentah TNI dari Indonesia? Apa alasannya? Jadi ini semacam kontradiktif ya. Di satu sisi, Gajah Hussein mengatakan supaya Pak Prabowo mengirimkan pasukan ke Gaza. Tapi ketika Pak Prabowo menuruti kemauan daripada Gajah Hussein ini, Komandan IDF menolak mentah-mentah. Nah yang jadi pertanyaan, apakah Gajah Hussein ini sebenarnya ngarang gitu? Apakah dia ini orangnya normal? Apakah dia orang bodoh gitu? Namun kalau saya perhatikan itu ya, Gajah Hussein ini sangat-sangat kekeh ya membantu yang namanya Palestina. Ya nggak jadi masalah membantu Palestina, tapi permasalahannya dia kan sangat suka berdonasi ya, maksudnya mengumpulkan donasi gitu ya. Jadi mohon maaf bagi yang nonton video ini, kalau saya melihat wajah Gajah Hussein ini, saya langsung teringat dengan donasi gitu ya. Mohon maaf ya, ibaratnya seperti ini ya, seperti mohon maaf peminta-minta gitu ya. Kalau ya datang meminta-minta, saya tuh langsung sembunyi ya biasanya. Bukan berarti saya pelit ya, tapi kalau saya perhatikan ada orang minta-minta datang ke rumah, dia masih sehat, masih bisa kerja, tapi minta-minta, saya langsung sembunyi gitu ya. Jadi sama hal dengan Gajah Hussein. Kalau saya lihat wajah daripada Gajah Hussein ini, saya langsung keingat dengan donasi ya. Saya nggak tahu kenapa ya. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa Gajah Hussein ini lebih peduli dengan Palestina daripada kasus yang terjadi di Yaman, di Arab, kemudian Pakistan, Afghanistan, yang ada di Rusia dan lain sebagainya. Kenapa ya? Di negeri ada tuh ya, ada perang gila-gilaan di sana. Umat Muslim juga yang berperang di sana. Umat Muslim versus umat Kristen juga. Lalu kenapa Gajah Hussein hanya membela Palestina kalau dia membela kemanusiaan? Kenapa? Apakah karena istrinya berasal dari Palestina, apakah karena dia takut diceraikan oleh istrinya kalau nggak punya duit gitu ya, kalau nggak ngumpulin donasi dan sebagainya? Benarkah donasi yang dikumpulkan oleh Gajah Hussein ini disampaikan ke orang-orang Gaza sana? Apakah itu dimasukkan ke kantongnya? Apakah dia orang yang jujur? Kemudian, kenapa ada semacam kontradiktif? Gajah Hussein mengatakan supaya Pak Prabowo mengirimkan pasukan ke Gaza. Sementara ketika dituruti oleh Pak Prabowo, Komandan Hama mengatakan kita nggak butuh tentara Indonesia, kita juga bisa. Jadi kalau saya perhatikan itu ya, Komandan Hama ini sangat-sangat egois ya. Pasukan Hama ini egois banget. Sudah dikasih hati minta jantung guys. Sudah dibantu tapi nggak mau dibantu. Ya, bayangkan ya ada seseorang yang kesusahan, kita ngebantu tapi ya dia angkuh banget gitu ya. Saya perhatikan Hama ini angkuh banget, songong banget gitu ya, egois banget. Sama halnya dengan Gajah Hussein. Apakah Gajah Hussein ini orang yang jujur? Apakah dia itu sebenarnya ada udang di balik batu? Apakah karena ada duitnya sehingga dia membela Palestina? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Menurut keyakinan saya, Gajah Hussein ini tidak setia dengan negaranya, tidak setia dengan Indonesia. Dia tidak nasionalis. Kalau dia nasionalis, dia harus memilih kepentingan Indonesia. Namun permasalahannya, dia menyeret-nyeret orang Indonesia, kalau saya perhatikan itu ya. Secara tidak langsung, menyeret-nyeret orang Indonesia itu dalam permasalahan Palestina versus Israel. Padahal, Palestina itu kan bukan bagian daripada provinsi Indonesia. Bukan provinsi daripada Konoha, ya kan? Ngapain kita diseret-seret dalam masalah ini, ya kan? Masalahnya, ya kalau misalnya ada yang mengatakan, oh kamu nggak punya rasa kemanusiaan, oh
kamu itu anti-anti bara, oh kamu Zionis dan sebagainya. No, saya bukan Oten. Gue bukan Oten, guys. Jangan berpikir bahwa saya itu Oten. Saya tuh benci dengan narasi bodoh. Narasi-narasi daripada Gajah Hussein ini narasi yang bikin kita semakin tidak maju. Bayangkan dia warga negaranya itu Indonesia, tapi dia menyeret-nyeret orang Indonesia supaya apa? Supaya fokus mengurusi Palestina. Kalau kita fokus mengurusi Palestina, kapan kita fokus mengurusi negara kita ya? Jadi ini sangat-sangat tidak nasionalis kalau saya perhatikan. Energi kita habis untuk mengurusi yang namanya Palestina. Enggak jadi masalah kalau misalnya nih ya ada orang yang mengatakan ya berdonasi, tapi berdonasi jangan dipaksa gitu ya, jangan berlebihan gitu ya, seadanya aja gitu ya. Kita lebih fokus dengan masalah negara kita. Gimana kita mau membantu Palestina kalau kita juga butuh dibantu, iya kan? Sama seperti misalnya gini guys ya, kita lagi dirawat nih ya, kita pakai infus. Gimana kita mau rawat orang lain sedangkan kita juga dirawat, iya kan? Konoha juga seperti itu. Konoha sekarat dalam ekonomi sekarat, dalam hukum sekarat, semua hal kita sekarat ya. SDM sekarat. Gimana kita membantu Palestina? Ya, orang sama-sama sekarat, Palestina sekarat, kita juga sekarat. Jadi caranya membantu Palestina itu ya, jadikan Konoha jadi negara maju, setara dengan China, setara dengan Amerika. Jadi jangan berpikir bahwa saya itu berpihak pada Amerika, berpihak pada Israel. No, saya lebih peduli dengan negara kita. Harusnya kita menjadikan Konoha maju dulu ya setara dengan China. Biar kita dengerin gitu ya. Kalau seperti ini kita ngasih bantuan ke Palestina, ngasih donasi, ya, kemudian ngasih tentara ke sana, tapi ya dengan angkuhnya Komandan Hama mengatakan kita nggak butuh tentara, kita nggak butuh pasukan asing. Ya, jadi ini sangat susah ya kita pikirkan kalau saya perhatikan ya. Kita tidak berpikir sejauh ini ya. Jadi menurut saya Gajah Hussein ini ya menurut keyakinan saya selain tidak nasionalis dia juga orang yang sangat-sangat a priori, sangat bodoh sekali. Orang a priori itu biasanya orang bodoh. A priori artinya hanya melihat dari satu sudut pandang, tidak melihat dari berbagai sudut pandang. Ya, jadi dia bicara tentang kemanusiaan. Emang cuman di Palestina manusia yang bisa dibantu gitu. Di negara lain emang nggak ada yang kesusahan gitu ya. Papua harus dibantu ya, kemudian masih banyak di Konoha orang yang kelaparan ya. Kemudian di luar negeri juga banyak terjadi perang, Nigeria, ya Pakistan, Afghanistan, Yaman, ya Arab dan sebagainya. Kenapa dia nggak peduli dengan yang namanya Nigeria? Di negeri kan ada umat Muslim tuh ya. Kenapa dia lebih peduli dengan Palestina? Secara tidak langsung dia menyeret-nyeret ya kita supaya apa? Supaya fokus terhadap Palestina. Jadi gini guys, saya tidak berpihak pada Israel di sini ya. Kita tidak akan bisa merdeka kalau kita memerdekakan Palestina itu. Kita tidak akan bisa merdeka kalau suatu negara itu masih bodoh. Mohon maaf ya, saya tidak mengatakan semua orang Palestina itu bodoh ya. Saya tidak mengatakan semua orang Gaza itu bodoh ya. Kita tidak akan bisa merdeka kalau kita masih bodoh guys. Nggak bisa. Kenapa kita dijajah? Karena kita bodoh. Penjajahan dengan kebodohan itu sangat dekat guys. Sangat dekat sekali ya. Saya tidak pernah menemukan suatu negara ya, negara yang cerdas tapi dijajah. Nggak ada. Hanya negara yang bodoh lah yang dijajah. Sama dengan Palestina. Gimana supaya Palestina itu tidak dijajah oleh Israel? Kalaupun dijajah ya. Karena definisi dijajah ini kan macam-macam ya, tergantung sudut pandang ya. Definisi dijajah itu kan macam-macam guys. Kita ambil contoh misalnya seperti Timor Leste. Di sejarah atau di buku sejarah Timor Leste itu Konoha itu jahat guys. Ya. Jadi definisi menjajah itu tergantung sudut pandang. Dari sudut pandang Timor Leste, Konoha itu penjajah. Ya. Dari sudut pandang Konoha, Belanda itu penjajah. Dari sudut pandang Belanda, bahwa Belanda itu tidak pernah menjajah Indonesia. Tidak pernah menjajah Konoha. Ya, Belanda itu hanya berdagang. VOC. Yang kalaupun menjajah itu ya VOC, bukan Belandanya. VOC itu kan perusahaan dagang, bukan negara. Jadi dari berbagai sudut pandang ya. Jadi penjajahan itu nggak bisa melihat hanya dari satu sudut pandang. Nggak bisa. Ya. Jadi kalau misalnya nih ada yang mengatakan bahwa Konoha juga dijajah, iya. Saya mengakui bahwa Konoha dijajah. Dari sudut pandang apa? Ekonomi. Dijajah oleh siapa? Dijajah oleh negara lain gitu.
Negara siapa ya? Negara yang lebih pintar gitu. Ya, jadi tergantung dari sudut pandang ya. Gaza juga seperti itu ya, Palestina juga seperti itu. Kalau saya ngomong seperti ini nanti ya pasti akan dikata-katain kamu anti Barat. No, saya bukan anti Barat. Saya benci narasi kebodohan gitu ya. Itu yang saya berantas di sini ya. Kita tidak akan bisa memerdekakan Palestina, Gaza kalau mereka itu masih bodoh. Tugas kita itu ya supaya mereka itu mandiri gitu ya, berdiri di kaki sendiri. Jangan keenakan minta donasi, donasi, donasi terus gitu. Jadi kadang-kadang ya menurut keyakinan saya, kalau suatu negara itu katakanlah misalnya Gaza atau Palestina itu terbiasa misalnya dapat donasi, ya tiba-tiba donasi di stop, mereka juga pasti ini kan, pasti merasa ada yang kurang gitu ya. Jangan-jangan dugaan saya ya, jangan-jangan Palestina juga seperti itu ya. Mereka menciptakan konflik ini terus ada supaya ada donasi terus ya dari apa, dari PBB ya, UNHCR dan lain sebagainya ya. Kalau nggak ada konflik ya mereka nggak dapat donasi. Jangan-jangan dugaan saya ya mereka sengaja mempertahankan konflik ini ya. Kalau misalnya nih ya Israel nggak menyerang Gaza misalnya ya, kalau misalnya sudah mulai damai gitu kan, nggak ada masalah lagi gitu ya, nggak ada yang ngasih donasi lagi, tiba-tiba nyari masalah gitu ya, nyulut masalah ya, tiba-tiba terbangkan rudal gitu terhadap Israel supaya Israel marah. Kan jangan-jangan kan seperti itu kan. Mari kita berpikir dari sudut pandang yang paling rasional gitu. Mari kita menggunakan nalar kita. Ya, karena gini guys, menurut psikologi, kalau orang miskin itu kita bantu terus, mohon maaf ya, nggak semua orang miskin seperti ini ya, karena saya juga sering keliling guys, saya juga sering bantu orang kesusahan ya. Tapi saya nggak kamera ya, kadang-kadang saya kamera tapi untuk saya pribadi ya. Biasanya kalau saya bantu orang miskin, mohon maaf ya bagi teman yang nonton video nih ya, mohon maaf sebesar-besarnya ya, saya tidak sedang memojokkan orang miskin di sini ya, nggak semua orang miskin seperti ini ya. Biasanya kalau kita bantu nih orang miskin itu ya, misalnya kita bantu sekarang ya, terus kita bantu, tiba-tiba kita berhenti ngebantu, maka kita akan dikata-katain ya. Mereka berpikir bahwa membantu mereka itu adalah tanggung jawab kita gitu. Gitu guys, itu psikologi orang miskin ya. Mohon maaf ya bagi yang nonton video ini ya, saya tidak memojokkan orang miskin di sini ya. Ya, jadi sama halnya dengan Gaza, sama halnya dengan Palestina, orang-orang Palestina atau orang-orang Gaza, nggak semua seperti itu ya. Ya bisa aja kasusnya seperti itu, kalau dibantu sama PBB terus, dikasih donasi melalui Gaza Hussein ya. Ya lama-lama mereka ketagihan donasi gitu ya, mereka nggak mau kerja, nggak mau mikir ya, cuman makan tidur doang ya. Mereka menjual konflik itu sendiri ya, mereka menjual kesedihan itu sendiri dan sebagainya. Who know ya kan, kita harus berpikir itu jauh gitu ya, jangan bodoh-bodoh amat gitu ya. Jadi itulah alasannya kenapa saya mengatakan kita itu harus cerdas melihat suatu masalah, nggak boleh hanya dari satu sudut pandang. Dan itulah yang saya kesalkan dengan Gaza Hussein ini ya. Saya nggak tahu dia sengaja atau tidak, dugaan saya dia sengaja ya. Dia sengaja hanya melihat dari satu sudut pandang ya. Dia ngata-ngatain Israel. Kebetulan warga Konoha itu sangat benci dengan Israel, benci dengan Yahudi dan lain sebagainya. Ya sehingga ini dimanfaatkan. Dugaan saya seperti dimanfaatkan oleh Gaza Hussein ya. Kemudian bagaimana dengan Komandan Hama? Kenapa ketakutan gitu ya ketika ada tentara perdamaian yang dikirim ke Gaza? Apa alasannya? Apakah karena kedok mereka akan kebongkar gitu? Ya, kebongkar dari pasukan-pasukan Konoha gitu. Apakah karena rahasia mereka akan kebongkar gitu? Bayangkan ada sekitar 8.000 pasukan yang dikirim ke Gaza, pasukan perdamaian. Ya, apakah mereka takut ya kedok mereka selama ini kebongkar gitu, bahwa mereka yang menjual kesedihan itu sendiri atau menjual konflik itu sendiri? Bagaimana menurut Anda? Saya tidak akan menyimpulkan ya, silakan simpulkan sendiri. Kalau saya menyimpulkan itu artinya saya berpihak. Saya nggak mau berpihak di video ini ya. Saya pengen melihat masalah ini dari berbagai sudut pandang, tidak hanya dari satu sudut pandang ya. Saya nggak mau a priori ya seperti Gaza Hussein. Gaza Hussein ini luar biasa a priori, luar biasa bodohnya minta ampun. Dan anehnya banyak pengikutnya, banyak yang percaya, banyak warga Konoha yang terhipnotis oleh Gaza Hussein ini ya. Ya, ini orang yang sangat berbahaya guys, karena dia pintar bernarasi, tapi narasi bodoh. Ya, dia tidak menggunakan data, ya tidak membaca data. Jadi sengaja dia menggunakan narasi-narasi yang kelihatannya masuk akal, padahal nggak masuk akal untuk membodohi warga Konoha. Dan ini tidak bisa dibiarkan. Ini bikin negara kita nggak maju ya. Jadi suatu negara itu kalau
terus mengurusi negara lain gitu tanpa bisa mengurusi dirinya sendiri ya, maka tidak akan bisa jadi negara maju. Lalu bagaimana dengan Pak Prabowo? Kenapa Pak Prabowo mengirimkan pasukan ke Gaza? Dugaan saya ini pengaruh daripada BOP ya, Board of Peace ya. Walaupun ya warga Konoha ngata-ngatain Pak Prabowo masuk BOP itu sebenarnya masuk ke lubang harimau atau lubang singa gitu ya, lubang macan. Terserah apalah itu namanya. Tapi ya menurut keyakinan saya Pak Prabowo ini sangat memperjuangkan Palestina. Salah satu presiden yang paling getol memperjuangkan Palestina itu Pak Prabowo. Dari semua presiden kalau saya perhatikan ya. Ya Pak Soekarno nggak terlalu ya. Kalau narasi ya narasi, tapi kalau pelaksanaan nggak terlalu. Pak Harto, apalagi Pak Harto nggak peduli. Pak Harto lebih peduli dengan negara kita daripada negara lain. Kenapa? Karena Pak Harto itu sangat nasionalis banget ya. Dia mengerti geopolitik ya. Dia mengerti strategi politik luar negeri ya. Dia tidak mau fokus urusan negara luar ya. Fokus memperbaiki negara kita. Walaupun ya hanya juga kelemahan daripada Soeharto ya. Kemudian selain itu Pak SBY misalnya, Pak SBY juga nggak terlalu. Ya Ibu Mega nggak terlalu juga ya. Kemudian Pak Jokowi juga sebenarnya di akhir masa jabatannya itu sering mengutuk ya Pak Jokowi ya. Makanya follower daripada Pak Jokowi itu sebenarnya turun ya di akhir masa jabatannya. Kalau saya perhatikan, cuman turunnya nggak terlalu signifikan ya. Kalau saya perhatikan turun ya. Ada banyak sebenarnya pendukung Pak Prabowo, bukan Pak Prabowo, Pak Jokowi itu yang setia dari periode pertama sampai pertengahan periode kedua, tapi di akhir periodenya berbalik ya. Ada yang seperti itu guys, ada banyak seperti itu ya, tidak menutup kemungkinan ya. Karena apa? Karena saya harus mengakui, harus jujur ya, Pak Jokowi juga di akhir masa jabatan dia suka mengutuk ya, mengutuk Israel, mengutuk ya. Kemudian Pak Prabowo itu ya salah satu presiden yang mengirimkan pasukan ke Gaza. Jadi kita harus bersiap guys, apakah Konoha itu akan diseret lebih dalam lagi dalam masalah ini? Apakah energi kita akan dihabiskan? Apakah kita akan diarahkan untuk membantu Palestina seumur hidup? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Tulis di kolom komentar ya. Kemudian seputar Gajah Hussein itu kan pengen jihad, katanya jihad. Oh, saya mau jihad dan sebagainya. Lalu kenapa dia kabur dari Palestina ya kan? Harusnya dia garda terdepan dong ya untuk menghajar IDF ya atau pasukan Israel ya kan. Jangan lari terbirit-birit ke Konoha gitu ya. Harusnya dihadapin, kalau mau jihad ya jihad aja di sana gitu ya. Hadapin gitu ya. Ya jangan kabur gitu ya. Kalau mau berjihad ya seperti itu ya. Jangan cemen gitu ya. Jangan kabur dari Konoha, ke Konoha gitu maksudnya ya. Menurut kalian gimana? Apakah Gajah Hussein ini cocok berjihad di Palestina atau tidak? Sekian video ini ya. Silahkan disimpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkan ya. Saya kaum intelektual, salam rasional.